Bagi saya, Bang Rismon Roysuryo itu tidak perlu harus diadukan di pengadilan, tetapi tentu itu bukan bagi saya saja, ada bagi Pak Jokowi. Bagi saya dan beberapa di antara yang mungkin setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, pengadilan publik itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa di ruang publik di mana Abang Rismon dan juga Mas Suryo ya menyampaikan kepakarannya, tetapi justru sebaliknya itu mengindikasikan apa yang disebut dengan sindrom matinya kepakaran mereka. Saya akan jelaskan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik. Sekolah kita bersama, tepatnya tempat di mana kita selalu belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, membangun kecakapan bernalar secara logik, ya, tanpa harus dipengaruhi oleh emosi yang mendikte kita meninggikan suara, tensi darah kita, apalagi dengan emosi yang membabi buta ke sana kemari, tanpa kemudian memperhatikan apa yang disebut dengan kepentingan yang jauh lebih besar dari apa yang disebut dengan sekedar sebuah pembuktian. Don't raise our voice emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas di situ, saya mengundang buat teman-teman yang sevisi dan semisi dengan misi Bukan Partai Politik, silakan kunjungi website kita Bukan Partai Politik. Kali-kali teman-teman ingin ikut berargumentasi di sana, menulis, belajar tentang berbagai macam topik yang menjadi sarana sekolahnya publik. Jadi website Bukan Partai Politik itu adalah rumahnya publik, sekolahnya publik. Siapapun di sana bisa menulis sejauh ya memenuhi kaidah-kaidah, tentu bicara tentang kaidah-kaidah hormat terhadap kemanusiaan, hormat terhadap pendidikan dan pengetahuan yang bisa ditempuh dengan cara formal sekalipun informal. Saya tunggu di bukanpartaipolitik.com. Baik teman-teman, kita akan bahas di sini matinya kepakaran Abang Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo serta yang lain-lain, termasuk ya matinya kepakaran seorang profesor yang ada di Rusia yang baru saja mendapatkan apresiasi yang tinggi yang cukup membanggakan juga bagi kita tentunya sebagai seorang yang punya tingkat spesialis atau kecakapan yang patut untuk diganjar dengan apresiasi oleh pemerintah Kremlin ya. Harapannya Profesor Koni juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Indonesia yang merupakan tanah air beliau. Baik, saya akan bahas tentang persoalan ini ya. Bagi saya sudah saya katakan tadi, saya berharap Abang Rismon dan juga Mas Rosuryo tidak perlu harus dibawa di pengadilan tindak pidana ya, pencemaran nama baik dan seterusnya, karena buat saya di ruang publik abang-abang kita ini, mas-mas kita ini juga sudah mendapatkan quote pengadilan publik ya terkait dengan ketidakpercayaan publik ya, beberapa di antaranya termasuk saya terhadap kepakaran yang dimiliki oleh beliau ya. Tapi kalau bagi Pak Jokowi, saya tidak mau mengintervensi, itu haknya Pak Jokowi dan keluarga beliau dan para pendukung-pendukung yang lain. Tetapi buat saya cukup sampai di sini ya. Monggo kalau memang mau, saya berharap Mas Rismon, Abang Rismon dan Mas Roy Suryo bisa merenung kembali tentang hal itu. Tetapi kalau kita lihat dari statement-statement yang disampaikan, ya memang beliau membutuhkan pertarungan di tingkat pengadilan ya. Mari kita doakan, silakan saja supaya ada baiknya bagi kita semua. Nah, tetapi di titik ini saya tetap mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi berdasarkan analisis-analisis yang dibangun, bukan dalam konteks analisis digital forensik ya, tapi analisis-analisis dengan variabel-variabel yang menurut saya patut ya atau memiliki tingkat kepercayaan ya yang tinggi. Nah, jadi buat saya ijazah Pak Jokowi asli. Kita akan bahas tentang matinya kepakaran Abang Rismon ya, dan juga Mas Roy Suryo serta yang lain-lain ya. Di baliknya ada Dr. Tifa dan yang lain-lain. Nah, saya akan bahas berdasarkan sebuah buku yang juga seringkali kita kutip untuk mengingatkan kita-kita semua bahwa pada satu titik memang seringkali kita tampak seperti seorang pakar, tapi another time
kita kelihatan sebagai pecundang ya, atau orang yang kalah yang kemudian berteriak merasa diri adalah menang ya, orang yang sudah ditaklukkan tapi merasa diri sebagai seorang pendekar dan yang lain-lain. Ada sobat yang mengatakan abang jago ya. Oke, teman-teman coba kita lihat ya satu buku ya, matinya kepakaran ini pernah kita bahas di situ, The Death of Expertise ya, perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudaratnya ya, Tom Nichols. Ini buku yang menurut saya teman-teman perlu baca ya. Saya bukan penjual buku di sini ya. Memang saya penjual buku, tetapi di samping menulis saya menerbitkan juga menjadi mediator atau rekan untuk membantu para penulis-penulis muda atau mereka-mereka yang mau mengembangkan pengetahuan, kecakapan intelektual mereka pada tingkat-tingkat yang tingkat di atas rata-rata ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya bacakan ya, ini menarik. Kamu calon mahasiswa kedokteran, itu di bawah judul itu ya teman-teman ya. Salah satu kesalahan paling umum yang pakar lakukan adalah merasa lebih cerdas dalam segala hal. Mereka, katakanlah, hanya karena mereka lebih cerdas dalam hal-hal tertentu. Ya, jadi hati-hati ya. Mereka menganggap pengetahuan ahli ini sebagai izin untuk mengurusi segala hal ya. Dalam hal ini kita perlu tahu bahwa Abang Rismond, Mas Suryo, Dr. Tipa, ya, tidak semua di antara mereka adalah pakar di bidangnya tertentu, tetapi mengurusi hal-hal yang sebenarnya jauh out of their expertise ya, jadi jauh dari tingkat penguasaan mereka terhadap hal-hal tertentu, termasuk Abang Rismond ya. Menurut saya Abang Rismond belum memiliki kepakaran disebut dengan kepakaran berpolitik ya, tapi hanya bercakap di dalam konteks menganalisis berdasarkan analisis warna ya, analisis ya perpaduan intensitas warna, resolusi ya, RGB ya, apa disebut dengan red, grey and blue ya, dan seterusnya ya, yang merupakan mainan-mainan mereka-mereka yang suka ya Photoshop ya, Corel Draw ya, dan yang lain-lain, aplikasi-aplikasi yang memang pada akhirnya memberikan ruang untuk itu ya, untuk melakukan analisis itu. Tapi kita tidak bicara tentang analisis RGB atau intensitas warna, kepadatan ya, warna dan seterusnya ya. Kita mau bicara tentang kepakaran ini. Saya tambahkan lagi, kepercayaan diri berlebihan bukan hanya membuat pakar keluar jalur dan membuat pernyataan yang jauh dari keahliannya, melainkan juga membuat mereka melebih-lebihkan keahlian di bidang yang lebih luas, bahkan termasuk juga di bidangnya sendiri. Nah, ini ya. Jadi kalau seorang pakar yang terlalu overconfident, terlalu percaya diri ya, seperti yang selalu disampaikan oleh Bang Rismond, 100 miliar, 11 triliun persen ya, palsu ya. Menurut saya itu overconfident-nya, super overconfident ya, terkait dengan bidang keahlian, bahkan ketika itu juga bukan merupakan bidang keahlian yang bersinggungan dengan apa yang disebut dengan suksesi atau kontestasi politik, yang tentu mereka-mereka yang studi bidang politik paham benar tentang hal tersebut. Nah, kemudian mereka lebih memilih untuk sok tahu ya, daripada mengatakan 3 kata yang tidak disukai ucapan ahli, saya tidak tahu. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu Bang Rismond. Ya, saya dalam konten yang sebelumnya saya mengatakan, kalau Abang berani ngomong bahwa saya bisa salah, Mas Royo bilang berani saya bisa keliru, ya, dan juga Profesor Koni mengatakan saya bisa saja keliru dalam hal ini, saya pasti akan meninggikan tingkat kepercayaan saya terhadap Abang, terhadap Mas Rosyur dan yang lain-lain. Karena memang itu merupakan sebuah hukum yang berlaku ya di dalam dunia riset, bahwa ada kemungkinan kita keliru. Sama seperti Abang Rocky Gerung yang selalu tidak pernah ya mengatakan itu, bahwa dia bisa salah. Salah satu prinsip dalam filsafat itu adalah melakukan apa yang disebut dengan otokritik, semangat spirit otokritik untuk mengatakan saya bisa saja salah. Kalau Abang Rismond berani mengatakan 100 miliar, 11 triliun persen, saya bisa salah. Wah, itu bahaya. Analisis Abang Rismond itu punya makna tersendiri yang bisa saja mengeluarkan sebuah kisah yang luar biasa yang menggemparkan bagi negara. Tapi kalau cuma mau mengatakan 100%, 100 ribu, 100 miliar persen, 11 triliun persen itu seperti yang disampaikan, saya kira itu super overconfident yang membahayakan ya, yang pada akhirnya membuat publik melakukan penghakiman. Sesungguhnya Abang jauh dari kepakaran
bahkan di bidang abang sendiri ya. Percaya atau tidak percaya, kita bisa telisik ya, kita bisa telusuri di mana abang akan studi. Di Gajah Mada, di Jepang, ya, profesor-profesor Jepang pasti akan mengatakan, ya, ada batas di mana keyakinan kita itu bisa benar, ya, keyakinan kita itu bisa juga keliru. Dan orang-orang yang studi dengan baik tentang hal itu paham benar bagaimana mampu mengendalikan emosinya untuk mengatakan bahwa saya bisa salah. Baik, saya bacakan pada bagian yang lain. Semua orang, ya, baiknya dari atas. Mereka lebih memilih sok tahu daripada mengatakan 3 kata yang tidak suka diucapkan ahli. Jadi Bang Resmond tidak suka, saya tidak tahu, ya. Tidak ada orang yang ingin terlihat tidak tahu atau kepergok kehilangan kata-kata. Semua orang, baik awam maupun pakar, dapat mengeluarkan pernyataan yang meyakinkan mengenai hal-hal yang sama sekali tidak mereka ketahui. Ya, namun pakar seharusnya lebih tahu. Artinya sebagai pakar, Bang Rismond, Bang Mas Suryo, Prof. Koni, Dr. Tipa, harusnya Anda lebih tahu bahwa Anda bisa salah. Ya, dan itu harus diakui kalau memang Abang, Mas, dan Prof masih ingin mendapatkan gelar penghormatan sebagai pakar. Ya, orang pakar itu bukan tidak salah. Lihatlah bagaimana sebuah negara tidak kurang pakarnya. Ya, analisis kebijakan yang mereka buat itu berbasis pada ya sebuah riset yang sangat dalam dan sangat komprehensif. Tetapi akhirnya apa? Ekonomi mundur. Ya, Amerika, sekelas Amerika, berapa banyak universitas yang ada di negara mereka. Tapi apakah membuat mereka kemudian menjadi negara yang lebih kuat dari negara-negara yang lain? Katakanlah sebagai rivalnya China. Nah, kita tahu bahwa banyak profesor-profesor di Cina belajar di Amerika. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden demi presiden dengan segala campur tangan intervensi para pakar itu kurang apa lagi. Tapi di titik tertentu mereka juga keliru ya. Jadi kalau Bang Rismond, Mas Suryo, Dr. Tipa ya mau hadir dan menganggap bahwa analisis-analisis abang-abang, mas-mas dan Prof itu adalah sesuatu yang terbaik dan 100 miliar, 11 triliun itu sesuatu yang menurut saya satir bagi diri sendiri, bagi kepakaran, kualitas kepakaran. Belum terlambat loh, Bang Rismond, belum terlambat Mas Suryo. Kalau Abang dan Mas Suryo ingin menjadi seorang pakar yang benar pakar-pakar, mari yuk kita belajar mengatakan saya bisa salah. Saya sering sekali menyampaikan informasi A1 itu sebagai satir, sebagai sebuah sign quote ejekan kepada mereka-mereka yang selalu datang di dalam ruang publik dan mengatakan ini info A1, info A1, info A1. Seolah-olah info A1 adalah suatu kebenaran yang tidak mengandung cacat, tidak mengandung kesalahan ya seperti itu. So kita mau bilang, Bang, yuk kita sama-sama. Kalau mau bertemu dengan bukan partai politik, ada waktunya. Mari kita berdoa bersama. Mungkin Tuhan akan mempertemukan kita. Tentu saya tidak akan bicara soal persoalan digital forensik, tapi kita bicara tentang variabel-variabel yang lain yang membuat mana kepakaran Abang, kepakaran kita akan bersinar, dan mana yang akan membuat kepakaran Abang dan teman-teman yang lain akan redup dan tak pernah bisa dinyalakan lagi. Bukan partai politik.